Ya, bertemu lagi bersama saya Hendra di channel saya Hendra Komik. Cukup lama beberapa hari ini saya nggak konten karena saya lagi demam. Demam, tenggorokan nggak enak, otot dan nyeri. Tapi sekarang I'm back, I'm still alive. Jadi mungkin suaranya agak berubah ya. Dan hari ini saya mau membagikan beberapa informasi, ada yang baru, ada yang udah agak lama ya. Jadi informasi yang pertama adalah thank you banget buat Andre Harus yang udah ngabarin saya informasi ini bahwa ada bocoran tentang spek Poco M3 Pro. Ya, kemarin di video yang lalu kita udah bahas penampakan pertama kali dari Poco X4 Pro, dimana banyak yang finally kecewa kembali ya melihat bentuknya yang rebrand dari Redmi Note 11 Pro yang 5G, dimana dirubah dikit bagian frame kameranya jadi lebih melebar, besar dan menonjol padahal nggak ada isinya. Jadi tampak seperti Mi 11 Ultra yang tapi kameranya menonjol cuma ada di bagian kiri aja. Nggak tahu di kanan nanti diisi apa oleh Xiaomi, aku juga nggak ngerti. Dan hari ini ada rumor tentang Poco M3 Pro yang bentuknya mirip banget. Jadi sama, desainnya agak ngotak, dengan frame yang kotak juga menonjol keluar seperti Mi 11 Ultra. Tapi ini masih rumor aja ya, saya masih belum berani bilang ya ini adalah wujudnya seperti ini. Rumornya lagi Poco M4, tadi saya nyebutnya Poco M3 apa M4 ya. Poco M4 Pro diduga akan menjadi rebrand dari Redmi Note 11s. Jadi otomatis chipsetnya adalah Helio G96. Pasti ada yang bilang, MediaTek gitu kan, maunya Dimensity gitu. Nah tapi tenang aja, handphone ini juga membawa keunggulan-keunggulan dari Redmi Note 11s, kayak misalkan chargernya 33 watt, layarnya AMOLED 90 fps, 90 Hz bukan fps ya. Dia juga udah double stereo speaker dan diharapkan akan memakai kamera 108 megapiksel. Ya, tapi itu baru rumor dan mungkin tampaknya kita akan lihat informasi lebih lanjut ya, sekalian aku update. Terus berita kedua yang udah agak lama adalah bos Xiaomi yang ada di China ya, bukan bos Alvin Chou yang jadi CEO-nya Xiaomi Indonesia, tapi Lei Jun yang ada di China sana, dia keluar dari posisi CEO Xiaomi. Wah, ada apa ini? Ada kegaduhan apa lagi ini? Nah, nggak dibiarkan kegaduhan ini berlangsung begitu lama ya. Lei Jun langsung cepet-cepet klarifikasi bahwa dia sebetulnya bukan keluar dari Xiaomi, dia cuma pindah bagian aja dari Xiaomi yang handphone, dia pindah ke bagian Xiaomi yang lain karena Xiaomi itu udah kayak mengakar ya di China sana. Jadi juga bergerak cuma di bidang handphone, tapi ada juga di bagian beberapa IoT. Dan sekarang udah merambah ke mobil listrik. Nah, katanya nih rumornya si Lei Jun ini akan pindah ke bagian mobil listrik dan dia ngeplan bahwa ini adalah project terakhir darinya. Jadi setelah mobil listrik dari Xiaomi ini kelak sukses, dia akan retire, pensiun. Ya, saya mendoakan semoga mobil listrik dari Xiaomi juga sukses dan tentunya murah-murah, mending dan masuk ke Indonesia juga tentunya. Jadi mungkin bisa di-plan ke depannya buat yang mau ganti mobil, mungkin nanti dulu ini masih bensin, kita tunggu aja yang mobil listrik karena mungkin emang mobil listrik adalah masa depan. Walaupun kalau sekarang dilihat orang masih apa kuat nanjak, itu nanti rusaknya mahal servisnya. Ya itu emang plan ke depan, plan yang sebuah future banget. Dan lalu berita ketiga ada dari Snapdragon 8 Gen 1. Nah, seperti yang kita tahu bersama ya, Snapdragon 888 yang ini aku pakai Xiaomi 11T Pro dengan Snapdragon 888 untuk ngerekam video ini. Untuk hasil video dan fotonya sih aku bilang bagus sebetulnya. Cuma memang dari chipset Snapdragon 888 ini udah mengalami masalah overheat dari awal tahun 2021, udah kedengeran beritanya. Dan sekarang berlanjut di Snapdragon 8 Gen 1. Rumor diduga kuat banget ini emang karena chipset seri 8 yang terakhir, dua seri terakhir ini memang dikembangkan oleh Qualcomm yang dimanufaktur oleh Samsung. Orang jadi bertanya-tanya kan, kenapa kok Snapdragon 865, 870, 860, 855 aman semua, nggak separah ini? Kenapa? Why? Nah lalu banyak orang yang mengaitkan bahwa ini karena waktu dulu Snapdragon seri 8 yang sebelumnya itu dimanufaktur bukan oleh Samsung tapi dari TSMC.
Nah, kabarnya TSMC ini akan balik bersama Qualcomm untuk membangun kembali Snapdragon 8 Gen 1. Jadi besok kelak namanya diduga akan menjadi Snapdragon 8 Gen 1 Plus. Bedanya apa? Mungkin nggak terlalu banyak beda dari angka-angka ya, mungkin. Cuma secara manufaktur ini istilahnya akan PR-nya dari manufaktur Samsung yang berantakan akan dibetulkan oleh TSMC. Nah, nggak tahu nih, ini cukup seru sebetulnya. Apakah TSMC berhasil kembali membuat sebuah chipset yang masterpiece banget ya, kayak Snapdragon 870 atau Snapdragon 865 dengan chipset yang sekarang 8 Gen 1. Karena Snapdragon 888 dan Snapdragon 8 Gen 1 sebetulnya adalah chipset yang bagus banget. Chipsetnya kenceng, ISP-nya juga oke-oke. Nah, cuma masalahnya saking terlalu panasnya ya ketika performa ini dinyalakan, performanya banyak yang diturunkan supaya enggak loss gitu kan. Loss yang di sini cukup berbahaya karena kalau kalian mendengar rumor-rumor dari Mi 11 dan grup-grup ROG sana yang pakai chipset Snapdragon 888, katanya ya, saya nggak tahu nih, katanya banyak handphone yang matot serius. Ya, kalau banyak kejadian seperti itu di bawah Snapdragon 888 yang dimanufaktur oleh Samsung, pasti kita juga akan berpikir opininya menggiring bahwa ini memang overheatnya ini memang parah banget. Dan jujur aja saya sebagai pengguna Snapdragon 888 di Xiaomi 11T Pro yang udah setahun ya, seharusnya kan memang ilmunya lebih banyak ketika mencetak handphone ini dengan chipset yang umurnya udah setahun, beda kayak Mi 11 yang masih baru kan. Ini memang kerasa banget, cepet terasa panas. Bahkan akhirnya in the end saya tuh nggak pernah make Xiaomi 11T Pro untuk ngegame. Bahkan untuk bermain Yu-Gi-Oh aja nggak pernah saya. Karena cepet panas banget. Nah, jadi sekian aja berita yang buat saya sih seru-seru sih. Ada 3 poin tadi ya. Ada rumor tentang Poco M4 Pro, terus berita tentang Lei Jun yang keluar dari CEO Xiaomi. Terus berita terakhir adalah TSMC akan kembali membuat Snapdragon 8 Gen 1 Plus 1, rumornya seperti itu, dan ini akan menarik banget. Nah, jadi sekian aja informasi yang bisa saya berikan pada hari ini. Karena ketika saya ngomong, tenggorokan saya mulai nggak enak kembali. Jadi saya akan mengakhiri video ini, dan terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir, dan sampai bertemu di video berikutnya. Bye. Jaga kesehatan teman-teman, karena ini musimnya batuk, tenggorokan nggak enak. Yes, aku harap kalian sehat-sehat semua di sana ya. Stay safe. Matikan dong.